Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini, kita mengikuti kasus Vina kan sidang masih berlangsung untuk 6 terpidana. Di satu sisi, Bu Titin masih berupaya mencari bukti. Salah satunya handphone yang awalnya itu rusak parah, yang diambil di rumahnya Bapak Nazrudin yang sampai bela-belain ke Cianjur kan, Ibu Titin ini. Lalu dibawalah handphonenya ke Jakarta supaya ada yang ahlinya bisa ngebuka bahwa di handphone itu masih ada foto dan lain-lain. Ternyata zong, nggak ada. Dan harapan untuk menambahkan bukti itu kayak menipis gitu ya. Ya, sudahlah kalau gitu dengerin langsung aja dari Bu Titin seperti apa komentarnya mengenai bukti yang ternyata sia-sia guys. Untuk mengungkap kasus Vina ini seperti apa? Kita simak langsung ya, dan jangan lupa komen. Saya masih berada di Jakarta hari ini karena handphone kedua yang ditemukan, yang saya jemput waktu itu di Cianjur, ini ketika dibuka di Cirebon tidak bisa, handphonenya sendiri sudah rusak parah waktu itu. Kemudian akhirnya dibawa ke Jakarta. Sampai tadi malam saya menunggu hasilnya, saya ke Jakarta menunggu hasilnya, dan tadi malam sekitar pukul 12 malam ahlinya menyerahkan handphone ini kepada saya pada pukul 12 malam. Dan ini handphone yang awalnya rusak parah, awalnya tidak bisa digunakan, ini sudah sempurna, sudah betul, tetapi ketika diekstraksi seluruh memori yang ada di dalamnya, mohon maaf dengan segala penyesalan yang luar biasa, tidak ada peristiwa yang tergambar yang seperti disampaikan oleh Nazrudin. Jadi foto terakhir pada tahun 2016 itu tanggal 27 Agustus 2016 ada foto terakhir pada pukul 15.23. 27 Agustus 2016 ada foto seseorang, saya melihatnya itu keluarganya kemungkinan, itu 27 Agustus 2016 pukul 15.23. Setelah itu tidak ada foto lain, tetapi melompat ke 2018. Jadi handphone ini yang awalnya rusak parah ini sekarang sudah betul, sudah bisa digunakan, tetapi memorinya tidak menggambarkan seperti yang disampaikan Pak Nazrudin. Dia melihat peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 itu suatu kecelakaan pada sekitar pukul 20.30, kemudian dia sempat memotret sekelilingnya, ini tidak tergambar di sini, tidak ada di kamera ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kecewa nih jadinya kan. Ya, Bapak Nazrudin juga tidak bisa membuktikan karena buktinya juga nggak ada. Walaupun mungkin ucapannya bisa jadi benar, bisa jadi nggak tahu gitu kan, tahun 2016 itu pada malam itu kejadiannya seperti apa gitu kan. Nah, selain Ibu Titin juga kecewa ya, lanjut lagi, persidangan kan masih berlangsung nih untuk dihadirkan lagi para saksi, ahli forensik, dan lain-lain. Nah, ini ada kejadian lucu dari sisi digital forensik ya kan. Bapak ini tuh malah pengen terus ditanya sama jaksanya. Jadi biar jaksanya malah belajar ke Bapak digital forensik ini. Ya kan lucu ya di persidangan ini. Kita lihat langsung aja seperti apa hasil persidangan untuk 6 terpidana di kasus Vina ini ya kan. Sekarang udah sampai ke tahap digital forensik guys. Pertanyaan dong Pak. Sering ditanya Pak. Apakah ahli menjelaskan semua ini dalam keadaan sadar, jujur, tanpa ada disiksa di persidangan ini? Penting yang mulai ini prinsip aku si Toil, penting. Siap, iya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tekanan fisik sama saudara ya? Berarti kalau ahli dulu ada, ini para terpidana selesai ya. Terkait keahlian ahli dalam bidang digital forensik ini, apakah apakah ini untuk semua perangkat elektronik digital forensik ini? Digital forensik Pak? Iya.
Kalau saya risetnya malah membuat software untuk digital forensik. Jadi bahkan kalau ini kan cuma operator ya, artinya tinggal menggunakan ekspor selesai. Kalau saya malah lebih detail dari ini, membuat software untuk intelligence data, menyembunyikan data, bahkan lebih rumit dari ini. Jadi ini ya levelnya cuma operator lah sebenarnya. Operator, baik. Apakah juga termasuk kayak pemeriksaan CCTV bisa dilakukan digital forensik? Disertasi saya adalah keamanan digital video, jadi saya paham benar dengan digital video. Baik. Apabila data-data itu berupa SMS yang mungkin sudah dihapus atau sudah dihapus lah sama pemiliknya, kemudian dilakukan ekstraksi, apakah data itu bisa dikembalikan atau ada keterangan delete dari hasil ekstraksi? Di metadatanya bisa dong. Tapi tadi itu kita pilih jenis extraction yang lain, kan banyak menu itu. Jadi tergantung dari Ini menunya. kan logical extraction. Ya, ini yang paling dasar menurut ahli. Paling minim. Paling minim. Paling cepat Pak. Tadi kan extractionnya cuma 7 menit 33 detik. Cukup yang mulia. Cukup. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, kalau pertanyaan dong Pak. silakan. Sering ditanya Pak. Baik, salam kenal ahli, tolong duduknya hormati. Ini tadi karena persetujuannya waktu sudah malam, jadi satu aja Pak. Tapi kalau memang beliau dan diberikan kesempatan, saya mau bertanya. Biar views-nya naik Pak. Views YouTube. Saya nggak ada itu Pak, nggak ada. Harus saya kasih tahu. Nah, jadi saya di sini benar-benar awam Pak tentang digital forensik. Di mana sih dimensi teman-teman digital forensik untuk saya yang awam ini? Maksudnya dia memeriksa dalam lingkup yang seperti apa? Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit terkait dengan digital video dan lain-lain. Masuk ruang lingkupnya untuk digital forensik ini dalam pembuktian peradilan ataupun yang lainnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya karena saya memang tidak tahu dan saya fakir ilmu. Sebenarnya itu digital forensik yang dihadirkan di pengadilan sebenarnya sudah sangat lengkap loh Pak. Celebrate effect itu sudah sangat lengkap. Buatan Israel dipakai hampir di semua negara. Cuma masalahnya adalah integritas moral. Gitu. Tadi itu kalau datanya mau meringankan terdakwa bisa diotak-atik, apalagi diekspor dengan XML, HTML dan lainnya. Kalau ini PDF ya mungkin agak susah, tapi ini tetap bisa ya didapatkan. Yaitu tadi bahwa forensik digital itu yang paling penting adalah integritas moralnya. Ya, kita punya kasus yang akan nanti kita bongkar. Ahli forensik digital itu merusak barang bukti digital, mengaku SOP FBI, CIA dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah dia jujur. Gitu. Artinya apa? Semua yang dia ekstrak, baik memberatkan maupun meringankan terdakwa, jaksa harus menghadirkannya di persidangan supaya ada fair trial, pengadilan yang adil, gitu Pak. Jadi nggak rumit, apalagi pakai ini. Softwarenya ada di biaya rakyat di kepolisian. Mungkin saya di sini memahami ini salah satu masukan saudara karena dalam digital forensik saudara memiliki alam berpikir sendiri ya, dan kami pun di dalam hukum memiliki alam berpikir sendiri. Saya tahu ini merupakan kecemasan saudara karena memang di kami saat ini dan waktu itu pun mungkin terjadi di dalam 184 KUHP di kami itu yang penting itu adalah alat bukti yang tertuang di sana. Nah, dan ini kami akan mengambil sebagai masukan dalam dunia peradilan. Karena pun tadi setelah kami tanyakan kepada ahli, memang di Indonesia jarang menggunakan SCI, terutama juga yang tadi Bapak ini, yang terbaru. Dan saya memang awam di hukum-hukum pun, saya di kampus jujur baru ini saya menemukan digital forensik. Tapi kan dilampirkan dalam berkas Pak. Kalau masalahnya begini Pak. Saya nanti kan Bapak diberikan pertanyaannya aja langsung. Pertanyaannya Bapak bilang kayak gitu. Kami kan sekarang posisinya bukan yang saat itu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau mungkin kami bertemu saudara sebelum ini terjadi, akan kami lampirkan. Itu disepakati. Karena kami akan fair, kan seperti itu. Itu intinya. Cukup. Terima kasih. Kawan, Ini pembelajaran untuk jaksa ya, di kasus pidana ini tuh jangan asal menerima BAP dari pihak
kepolisian harus lebih cerdas, dicek kembali, bener-bener harus super teliti sebagai jaksa ya. Dan pastinya ini jadi kayak takutnya menjebak ya, kan ini kan sebenarnya awalnya gara-gara ini Bapak ahli digital forensik ini kan Bapak Rismon Sianipar tuh nagih minta ditanya lagi ya kan, terus si jaksa ya bingung, jadi malah jatuhnya jaksa ini belajar ke Bapak ahli digital forensik ini Bapak Rismon Sianipar. Nah dari situ tuh jadi kayak ini kok kasus pindah kemana-mana gitu kan, gimana komentarnya guys? Kan ada aja kejadian lucu pas persidangan ya. Aduh, lanjut lagi ke informasi selanjutnya, yaitu para saksi nih, tambahan saksi lagi nih kan. Dan setelah tadi diuji oleh Bapak ahli digital forensik, lagi-lagi jaksa yang ini nih, dari mulai kasus persidangan Saka Tatal sampai ke 6 terpidana nih, jaksa ini paling on the point gitu. Paling kelihatan lah dibanding jaksa yang lain ya kan, sampai-sampai nantang gitu kan, nantangin pengunjung, nantangin saksi, kan ini jadi bikin ricuh tuh, di suasana sidangnya ricuh. Kita dengerin lagi ya seperti apa ricuhnya. Apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Kalau saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik nggak saksi? Enggak, Pak. Tapi Nggak punya ya? Nggak punya ya? Itu hanya asumsi ya? Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, pertanyaan termohon. Yang mulia, pertanyaan termohon menjudutkan saksi. Itu udah provokatif. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, saya intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan. Bu, boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini termohon. Iya Pak, yang ini diajukan sebagai saksi. Baik, bukan ahli. Iya. Ya. Tanyakan. Kalau saudara yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan, saya akan mengganti pertanyaan. Silakan. Kan seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya. Iya, baik. Karena terima kasih. Kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja, Pak. Sama hukum dia. Ya. Ya. Dia penemuan hukumnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia orang dibunuh atau di apa, kamu tidak akan tinggal diam dari pembahasan, bukan? Saya dan teman-teman saya nggak ya, diam, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang tidak tinggal diam. Cukup yang mulia. Terima kasih. Yang mulia, tolong. Kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Iya. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini ya kan? Itu aja kita. Ya, jangan memancing lagi, Pak. Jangan provokatif, termohon. Jangan minum es. Termohon. Bentar. Bapak-bapak di sini, baik tim maupun termohon, itu dipercaya orang-orang berpendidikan. Baik, saya ingatkan kembali, tolong dijaga kepercayaan orang, baik dari penasihat hukum maupun dari termohon. Bagi penonton, saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak bisa tenang, ya, tidak bisa menjaga tertib persidangan, terpaksa akan kami keluarkan. Hakimnya sudah beri peringatan ke para penonton, terus baik termohon ataupun pemohon, untuk lebih kooperatif lagi ya, jangan bikin ricuh di suasana sidang. Ini jaksa satu ini kepancing juga kan, akhirnya dia jadi ngerasa tertantang gitu. Ya harus lebih sabar lagi kan, dia penguji, dia juga kan harus lebih teliti mengungkap kasus ini sebenarnya seperti apa. Saksi ya ditanya sebisanya dijawab, namanya saksi
gitu kan. Dan tadi agak-agak panas suasananya gitu guys. Di kasus ini kayak makin drama, belum menemukan titik terang yang harus yang diharapkan lah itu ya mungkin. Tapi semoga aja bisa bebas untuk 6 terpidana kalau memang bisa membuktikan kasus ini arahnya ke kecelakaan ya. Dan nanti update lagi di channel Suara Hati Sang Istri seperti apa. Makasih udah nonton, bye.